Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus sebagai imam besar dari surga tidak segan-segan menjatuhkan hukumannya kepada umat miliknya sendiri jika kita tidak mengindahkan firman Tuhan. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-15 sebagai berikut. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Amin. Tembaga melambangkan penghukuman dan kaki melambangkan perjalanan hidup. Tuhan Yesus sebagai imam besar senantiasa menyertai kita dan berdoa untuk kita, dan kemudian selalu mengamat-amati perjalanan hidup kita ini dan menyatakan firman-Nya kepada kita. Roh Kudus menyertai kita dengan maksud membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi kalau kita tidak mau mengindahkan firman-Nya, kalau kita mengecilkan firman Tuhan, apalagi menolak firman Tuhan, maka penghukuman dari Tuhan akan dijatuhkan kepada kita. Mengapa Tuhan menghukum? Agar supaya kita jangan ikut terhukum bersama dunia ini. Dunia ini di bawah murka Allah. Allah akan menjatuhkan murkanya atas dunia ini. Karena dosa-dosa dunia ini telah sampai ke langit. Tidak bisa dibendung lagi. Manusia makin jahat, makin hidup najis, dan melawan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita mengindahkan firman Allah dan minta Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita agar kita bisa menaati firman-Nya sehingga kita boleh hidup suci, kudus, dan benar di hadapan Tuhan. Kita akan membaca surat 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke 29 sampai 31 sebagai berikut. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, artinya makan dan minum perjamuan suci, tetapi tidak mau bertobat, tidak mengindahkan firman Allah, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Artinya meninggal belum waktunya. Ya, sebab itu jika kita terkena pencobaan, kita menghadapi problem yang tiba-tiba menimpa kita, mungkin sakit penyakit, jangan itu kita anggap biasa seperti pada umumnya. Tetapi kita harus berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, apakah yang menjadi dosaku? Apakah yang menjadi salahku? Nyatakanlah Tuhan. Aku mau bertobat. Aku mau menaati firman Tuhan. Ya, sebab tidak ada problem, tidak ada penyakit yang tanpa sebab. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-31. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ya, Tuhan itu mendidik kita dengan pengajaran firman Tuhan, tetapi juga dengan pengajaran, yaitu Tuhan mengizinkan berbagai macam pencobaan menimpa kita. Dan ketika kita menghadapi pencobaan, nomor satu kita harus menguji diri kita sendiri.
kita berdoa, kita minta terang dari firman Allah. Apa yang menjadi dosaku? Atau ada benih-benih dosa yang sudah bercokol dalam pikiran dan hati kita. Walaupun belum kita perbuat, tapi benih dosa itu sudah ada di dalam diri kita. Karena iblis itu senantiasa menaburkan benih lalang. Benih lalang adalah benih dosa. Dan seringkali orang Kristen yang jadi sasaran ditaburi benih lalang supaya bertumbuh menjadi lalang. Jadi Kristen lalang yang pada saatnya kalau tidak bertobat akan dicabut dan dibuang ke dalam api. Tuhan mau melindungi kita. Tuhan mau menyucikan kita supaya kita menjadi anak-anak sulungnya Allah yang siap diangkat ke surga menyongsong Tuhan kalau Tuhan datang pada kali yang kedua di awan-awan untuk gerejanya. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan pada pagi ini Engkau mengingatkan kami. Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Dan karena kasih-Mu ya Bapa, Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu kalau tidak mengindahkan firman Tuhan, maka hajaran dari Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan tolong kami sekalian, berikan kepada kami kepekaan roh ya Tuhan, supaya kami dapat mendengar suara roh Tuhan dan kemudian kami diberi kemampuan ketaatan oleh anugerah Tuhan untuk dapat melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.